Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambil berdiri ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sekali puji bagi Allah yang masih memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid tercinta. Mushola atau masjid ini? Mushola ya? Mushola tercinta dalam keadaan berpuasa, sehat. Ya. Ngomong apa ya? Ya Bunda di sini ingin menyampaikan sedikit kajian mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Ya udah sering ya diulang-ulang ya. Udah pernah ya? Gak apa-apa ya. Keutamaan membaca Al-Quran. Kamu gak tidur nak? Ya kita langsung aja ya. Langsung aja. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Perkataan Allah. Yang pertama, salah satu keutamaannya adalah Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu apa? Perkataan Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir tahu apa? Berangsur-angsur. Jadi disampaikannya nggak sekaligus brok. Al-Quran itu disampaikannya berangsur-angsur, satu ayat satu kejadian, satu ayat satu kejadian, terus dan dijadikan pembacanya sebagai ibadah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu merupakan ibadah. Ya, ngantuk Pak. Nah, lanjut ya. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang diberkahi. Dalam surat apa ini? Surat Al-An'am ayat 92. Yang artinya aja langsung ya. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan dan diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang diturunkan sebelumnya apa? Ya, lemas-lemas banget ya. Dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, maksudnya penduduk Mekah dan seluruh dunia ya, maksudnya sekitarnya itu. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi orang beriman gak cuma baca Al-Quran doang tapi gak sholat ya. Jadi sholat juga, baca Quran juga. Tentang baca Al-Quran kan ibadah. Jadi perlu sholat lagi. Lagi. Wah, kamu nak ngantuk dengerin Umi ya? Lanjut ya, kita lanjut ya. Lanjut nomor 3. Al-Quran itu menuntut kepada jalan yang lurus dan kabar gembira. Di surat Quran surat Al-Isra ayat 9. Nah artinya langsung aja ya. Sesungguhnya Al-Quran ini diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin
yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Capek juga ya. Kita lanjut ya. Yang keempat, ada banyak ini poinnya, ada 12, ini baru 4. Al-Quran tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Jadi di dalam Al-Quran itu semuanya kebaikan. Kalian mau mengambil segala hukum itu ada di dalam Al-Quran. Hukum pengetahuan sains, hukum kedokteran, hukum apa lagi nih? Hukum tentang cinta juga ada di Al-Quran kan? Tentang ta'aruf, tentang nikah ada kan? Semuanya itu mencakup semuanya. Surat Fusilat ayat 42 yang artinya yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Lanjut ya. Yang kelima, cepet ya, gue nyampe ini ya. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amal perbuatan. Ini ada hadis riwayat Bukhari, hadis sahih dari Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik manusia bukan yang banyak hartanya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling mancung, bukan yang paling putih, bukan, tapi yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lanjut ya. Belum, udah lanjut aja. Nomor 6, Al-Quran akan menjadi syafi' atau syafaat ya, penolong di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Nanti di hari kiamat nanti kita akan saling menyalahkan, ya. Bahkan ada tuh di surat apa? 130. Ibu nyalahin anaknya, pasangan saling menyalahkan. Tapi kalau kita rajin baca Al-Quran, insya Allah kita akan ditolong sama Al-Quran. Duduk. Alhamdulillah, nanti sudah tidur. Nanti kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Selanjutnya ya, langsung aja ya. Capek juga bundanya. Yang ketujuh, beserta para malaikat yang mulia di hari kiamat. Jadi orang yang membaca Al-Quran nanti akan ditemani oleh para malaikat. Dan juga mendapat, tadi kan sebelumnya mendapat syafaat ya, sekarang bersama para malaikat. Ini dari hadis juga. Hadis itu kan perkataan Rasulullah ya. Hadis itu perkataan Rasulullah. Hadis itu termasuk wahyu, bukan wahyu dari Allah ya. Wahyu ada dua, ada dari Allah, ada dari Rasulullah. Dan perkataan Rasulullah pasti benar adanya. Nih, udah bacain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan berbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi gak ada yang sia-sia
kalau kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Misalkan si A masih terbata-bata bacanya, masih nggak bisa bedain huruf, jadi minder. Nggak usah minder, karena dari hadis ini dikatakan bahwa dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala per hurufnya, 1 huruf berapa pahala? 10 kali. Yang kedua pahala bersungguh-sungguhnya. Dia bersungguh-sungguh, dia tidak menyerah, dia insya Allah akan mendapatkan pahala. Ya, jadi aku kan masih abata, nggak bisa baca Quran, nanti aja lah, nggak bisa kali hataman di Ramadan. Jangan gitu ya, kita harus optimis ya. Insya Allah tetap ada pahalanya. Lanjut ya. Yang ke-8, nih dia nih, panjang nih hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah. Buah utrujah itu buah apa? Bunda juga belum nemuin buah utrujah. Ada yang udah pernah nemuin? Hah? Udah pernah nemuin gitu? Bukan cuma dengar, udah nggak dengar udah. Buah utrujah aromanya wangi, harum, dan rasanya nikmat, manis. Jadi bukan cuma luarnya yang indah, tapi dalamnya juga manis ya. Terus sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah tamar, buah kurma. Buah kurma itu nggak ada wanginya kan, tapi manis. Tapi dia manis. Jadi kalau ada orang muslim yang nggak suka baca Quran, seperti buah kurma. Kemudian perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat buah raihana yang memiliki wangi yang sedap tapi rasanya pahit. Ini bukan termasuk apa ya anak ya? Ini udah baca ini. Dan perumpamaan seorang munafik yang ada yang paling parah lagi. Munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah hazalah yang tidak memiliki bau dan rasanya pahit. Lanjut ya. 9. Penyebab terangkatnya derajat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkannya dengan kitab ini pula. Maksudnya apa? Kok dengan Al-Quran Allah bisa menjatuhkan? Ya. Maksudnya Allah akan benar-benar, kan zaman sekarang banyak ya, ada yang lagi viral tuh bakar Al-Quran, enggak? Pernah dengar? Di mana, di luar negeri, bukan di Indonesia ada nggak ya? Kayaknya ada juga bakar Al-Quran atau Al-Quran dibuat-buat di apa tuh namanya, dilecehkan. Nah itu maksudnya Allah akan menjatuhkannya dengan kaum kitab ini juga. Jadi yang ngomong apa sih Bunda? Jadi gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Paham insya Allah ya. Ya jadi Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, kita memuliakannya, kita menjaga adab kita ketika kita membaca Al-Quran. Misalnya kita berwudu, kan adab-adab membaca Al-Quran, berwudu, menghadap kiblat, apalagi ada menutup aurat. Nih yang sering Bunda lihat di tent ini, menutup aurat itu termasuk adab membaca Al-Quran. Ya, habis itu apalagi kalau apalagi sih, pokoknya banyak adab-adabnya. Nah, kemudian Allah akan menjatuhkan suatu kaum juga dengan kitab ini juga, yaitu mereka yang tidak menghormati Al-Quran. Misalkan Al-Quran diinjek-injek, dibakar, diituin,
Ya digituin lah, nauzubillah min dzalik ya, semoga kita dilindungi. Lanjut, nomor 10, wih sebentar lagi selesai. 10, turunnya rahmat dan sakinah mawaddah warahmah ya. Dari Rasulullah SAW lagi ya, bersabda, tidak ada suatu kaum yang mereka sedang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengitarinya dan rahmat Allah akan tercurah kepadanya dan sakinah atau kedamaian akan turun di atasnya dan Allah akan sebutkan kepada mereka malaikat yang ada di sisinya. Jadi kita akan dijagain oleh para malaikat yang akan mendatangkan rahmat dan sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, lanjutnya yang ke-11, memperoleh kebajikan yang berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan memperoleh satu hasanah kebajikan, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim aja udah 30 kebaikan. Gimana bismillahirrahmanirrahim? Bismillah itu ada bismillah. Bismillah ada berapa? Hah? Berapa jarak? Enggak tahu. Berapa? Ada 19. Berarti kita baca bismillah aja udah 190 kebaikan. Ditambah alif lam mim 200 kebaikan dalam waktu berapa detik doang. Nggak nyampe 1 jam, 1 menit aja nggak nyampe ya. Gampang banget kita memperoleh kebaikan sebenarnya, ya kan? Lanjut, terakhir, bukti hati yang terjaga atau hidup. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang kosong. Rumah yang kosong itu kayak gimana sih? Berantakan, ya kan? Kotor, bau, ya. Karena rumah yang kosong nggak ada penghuninya makhluk lain, ya kan? Ya bagaikan seperti itu. Bagaikan. Udah. Bunda sedikit materinya. Mohon maaf ya. Pak Ustadz, gimana sih Pak Ustadz nih? Tidur Pak Ustadz. Harusnya ini yang menyampaikan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu Said. Saya mendampingi. Tapi karena beliau tidur, jadi saya yang menyampaikan. Jadi makanya kayak gini ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Asal-asal belajar. Lanjut ya. Lanjut, kosong. Ada yang mau bertanya? Gak ada. Cukup jelas ya. Sebenarnya masih banyak banget keutamaan membaca Al-Quran. Tapi Bunda tidak menyampaikan semuanya. Tapi waktunya gak cukup lagi sama Bunda. Yang itu kan udah Bunda sampaikan tuh keutamaan-keutamaannya. Semoga makin semangat. Ada yang udah hatam, pasti ada udah hatam. Berapa banyak yang udah hatam nih? Bunda kalah ini. Ya, semangat apalagi di bulan Ramadan. Serem banget. Di bulan Ramadan semangat menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai
Di bulan Ramadan aja kita masih males baca Al-Quran ya. Selanjutnya ada yang menonton film ya. Bunda ada film singkat. Mana ya? Wah, ada. Di sini. Itu kan di sini. Ya nonton film aja nge-like semuanya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نحن Kamu kenapa sih ya? Dari tadi kok ketawa-ketawa sendiri? Biasa, lagi menghafal. Menghafal kok ketawa-ketawa sendiri? Jadi baca apa ayo? Kalian memang orang-orang cerdas. Loh, kamu baru tahu dok? Iya, aku baru tahu. Tapi sama kalian tidak meyakinkan sih. Wah, penghinaan nih. Canda Mil, lihat. Tapi pelan-pelan. Apaan sih? Oh, baca komik. Punya kamu dong? Ya iyalah. Punya siapa lagi? Mau baca nggak? Enggak, nanti aja. Aku takut ketahuan Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu, Dodo aja yang baca duluan. Kalian baca Quran yang serius sambil nutupin Dodo biar nggak ketahuan Pak Ustadz. Ya, curang kamu dok. Enak di kamu, gak enak di kita. Bisa kamu toh, gak mau beramal. Biarin. Shh, jangan berisik. Yang depan sudah mau selesai tuh. Sebentar lagi giliran kita. Yang lain dulu kali. Tapi kita mesti siap-siap juga. Siapa tahu kita dapat giliran. Tenang Mil, jangan tegang. Memang kamu sudah hafal dok. Kamu belum tahu Dodo baca Quran sih. Tahu sih. Kamu kalau setoran baca Quran kan banyak lupanya ketimbang ingatnya. Itu kan dulu. Emang kalau sekarang? Kalau yang sekarang, tahu deh. Bagus, Sophie. Yang berikutnya, Dodo. Kok Dodo sih? Nah, ayo lo dok. Wah, Pak Ustadz salah manggil kali ini. Ayo Dodo, maju. Duh, kok jadi aku sih? Ya, maju sana, kan udah jago. Itu kan dulu Syamil. Dasar kamu dok. Ayo Dodo, cepat. Iya iya Pak Ustadz. Doain Dodo ya. Beres. Lama sekali kamu, Dodo. Itu Pak Ustadz. Si Anto minta Dodo ajarin dulu tadi. Oh, bagus itu, Dodo. Berarti kamu tidak pelit ilmu. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu selalu mengajarkan Dodo begitu. Ya sudah, sekarang setorkan hafalan kamu. Setoran yang mana ya Pak Ustadz? Setoran yang kamu hafal, Dodo. Yang mana ya Pak Ustadz? Kok Dodo lupa ya? Loh, kamu gimana sih, Dodo? Masa kamu lupa seperti ini? Iya nih Pak, Dodo benar-benar lupa. Loh, membaca Al-Quran itu jangan dilupakan. Memang kenapa sih kita
Karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, sehingga merupakan bacaan yang mulia dan banyak keutamaannya. Pertama, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang berpahala. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan ganjaran 10 pahala. Misalnya, ayat pertama surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? Saya tahu, Ustaz. Coba bacakan. Alif Lam Mim. Nah, itu kan 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala. Jadi berapa jumlahnya? 30. Betul anak-anak. Wah, banyak juga ya pahalanya. Kalau begitu, Dodo ulang-ulang aja bacanya. Pahalanya banyak, bacanya gampang lagi. Kok begitu sih, Dok? Iya dong, bukan begitu artinya. Karena Nabi juga bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita semakin baik dan mulia di sisi Allah. Insya Allah. Oh, begitu. Lalu, apa lagi, Pak Ustadz? Kedua, Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Ketiga, akan mendapatkan doa keselamatan dari para malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan senantiasa mendapatkan ketenangan, sebagaimana firman Allah yang artinya, dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Tuh, Dok, dengerin apa kata Pak Ustadz. Jangan salah ya. Aku juga membaca Al-Quran kok. Ini aku mau setoran. Nah, bagus. Sudah ingat mau setoran surat apa sekarang? Al-Fatihah, Pak Ustadz. Apa dong? Al-Fatihah, Pak Ustadz. Apa dong? Yang keras dong. Al-Fatihah, Pak Ustadz. Al-Fatihah bukannya 3 tahun yang lalu, Dok. Dodo. Siapa di sini yang kayak Dodo? Hah? Ada? Gak ada ya? Dibaca Quran malah baca komik. Disuruh setoran malah lupa. Siapa? Disuruh ngapal malah ngobrol. Ada di sini? Gila suruh setoran lupa. Udah pede-pede, taunya setorannya Al-Fatihah. Ya. Semoga bisa diambil hikmahnya dari video itu. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau lagi video? Lagi ya? Masih lama kan katanya ya? Wah, masih jam 4:30. Ya materi udah sedikit banget ya. Udah jelasinnya sedikit. Untuk aset Amel, ya. Kirain Amel angkat tangan ini kayak Dodo. Si Dodo, habis si Dodo. Siapa di sini yang kayak Dodo? Hah? Ayo jujur. Satu lagi ya. Terakhir. Adalah anugerahnya. Ditayang aja deh, Bu. Insya Allah terlalu berat buat Idan, Bu. Kalau kamu yakin. Ibu yakin Idan bisa? Terlalu berat buat Idan, Bu. Kalau kamu yakin, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Ditayang aja deh, Bu. Insya Allah Idan sanggup. Ibu akan bangga kalau kamu jadi hafiz, penghafal Al-Quran. Tapi Idan pengennya jadi astronot atau minimal presiden, Bu. Penghafal Al-Quran kan gak dilarang jadi astronot atau jadi presiden. Tapi Bu,
yang juga hafal Al-Quran? Ibu yakin Zidan bisa menghafal semua yang ada di dalam sini. Gimana caranya? Gampang. Pasti sulit lah Pak Haji. Gampang. Asal lo mau. Ya gimana caranya? Caranya dibaca berulang-ulang sampai lo hafal. Masalahnya, Zidan merasa gak mampu Pak Haji. Ngafalin pelajaran sejarah aja, dia suka lupa. Al-Quran itu kalamullah. Allah akan memudahkan bagi siapa saja yang mau menghafalnya. Buktinya udah banyak. Anak umur 5 tahun aja bisa jadi hafiz. Paling sedih hafal nggak? Mikir. Jadi Zidan harus gimana Pak Ustaz? Yakin dan semangat. Niatkan apa yang kamu lakukan hanya untuk mencari ridho ibu. Karena ridho Allah mengikuti ridho orang tua. Tapi Pak Ustaz, Kebanyakan tapi lo dan ingat dan mumpung lo masih kecil, otak masih bersih, nggak banyak yang harus dipikirin. Jadi pakai buat menghafal Al-Quran. Kalau belajar di saat kecil, ibarat melukis di atas batu. Belajar di kala tua, ibarat melukis di atas pasir. Datang ombak ancur, kesandung, lupa semua. Sepakat. Biar nanti saya saja yang bersihkan lagi. Emang bawa bawain waktu. Masa lo semua yang bersihin. Oke Pak Haji, oke. Tapi sebelum bersih, kita kirim Zidan dulu ya. Ayo dan. Oke, siap semuanya? Siap. Jawab dong dan. siap. Kamu kemana sih Pak Ustaz? Ketemu anak-anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikuma tukadzibun. Masya Allah. Tidak benar suaranya. Bikadil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu nih. Enggak. Mari, silakan duduk. Ini anak ibu. Iya, namanya Aisyah. Saya Haji Husin. Nah, ini Zidan. Anak ibu Hafizah. Iya, alhamdulillah. 30 juz sudah dihafal, walaupun matanya buta. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalah dan Anak ibu kan nggak bisa melihat. Gimana cara menghafalnya, Bu? Pakai ini, Al-Quran Braille. Tiap hari dibaca dan hafalkan. yang kadang yang matanya nggak bisa lihat aja bisa jadi Hafizah. Apalagi ibu yang kalau kasih kesempurnaan nggak malu dulu. Kita kasih nasihatnya ntar aja Pak Haji. Dan manja dan wajada. Kalau sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ambil asli. Apaan ya Pak Haji? Mau kemana lagi kita Pak Ustaz? Siapa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Hafiz bu. Alhamdulillah. Hafal berapa juz? Alhamdulillah 30 juz. Masya Allah. Udah gede kok jalan-jalannya pakai kursi roda? Anak ibu kecil. Astagfirullah. Sejak lahir lumpuh otak. Sebagian sel saraf otaknya yang mengatur motorik rusak. Jadi semua hal
yang berhubungan dengan gerakan tidak bisa dilakukan dengan baik. Allahu Akbar. Terus gimana cara menghafal Al-Quran? Ini semua atas karunia Allah. Dari bayi saya selalu memperdengarkan dia merotal Quran. Dari mendengar, dia bisa hafal. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala sesuatu. Man, maafin aku ya. Nggak ada yang salah. Kamu mau nggak jadi sahabat aku? Mau. Mau menghafal Al-Quran? Insya Allah. Al-Quran itu firman Allah yang mulia. Kalau ada di dalam diri kita, Allah akan muliakan kita. Insya Allah. Amin. Ayo kawan semua, waktu cepat Udah ya. Jadi, apa yang bisa diambil dari video yang kedua? Hah? Siapa namanya anaknya? Zidan. Disuruh sama orang tuanya ngafal Quran, tapi nggak mau ya. Maunya jadi presiden. Ya. Jadi presiden dia maunya. Aku bisa jadi presiden insya Allah asalkan jangan ngafal Quran katanya ya. Iya, padahal kan bisa sambil presiden yang hafal Quran atau mau astronot yang hafizoh, yang hafiz. Ya. Jadi apa kata ustadznya? Ada yang mau menyampaikan? Kata-kata mutiaranya banyak loh di dalam video tadi. Apa? Ya, apa? Apa Nadia? Cengar-cengir. Jadi apa? Jadi apa? Nadia? Apa tadi yang kedua videonya tentang apa? Lemes banget semuanya, udah jadi ikutan lemes kan? Iya. Tadi Zidannya disuruh ngapal Quran nggak mau, curhat sama Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana nih Pak Ustadz? Ya. Akhirnya diajakin ketemu sama anak-anak hebat, anak-anak yang tidak sempurna fisiknya, tapi semangatnya untuk menghafal Quran besar, sehingga bisa. Zidan yang sempurna fisiknya berisik Umi ya, tapi males dia, nggak yakin ya. Jadi kita harus yakin. Banyak kan apa kalau di Ramadan tuh hafiz Indonesia ya, ya kan hafiz di Indonesia itu ya Allah menginspirasi sekali. Bahkan buat bunda yang udah kadang suka apa ya, kita yang sempurna aja males-malesan. Mereka yang dikasih ujian semangatnya luar biasa. Jadi jangan mau kalah dengan mereka yang mendapatkan ujian lebih dari kita. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ada yang mau bertanya? Jarah? Nggak ada. Atia mau nanya? Jadi semangat ngafal Quran, baca. Kalau di Ramadan ini diutamainya membaca Al-Quran, banyak hatamin, tilawahnya banyak-banyak, hatamin Al-Qurannya. Kalau bisa sehari hatam, ada yang bisa sehari hatam, 3 hari hatam, atau seminggu sekali hatam. Mumpung bulan Ramadan, semoga kita semua mendapatkan malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kapan? 10 hari terakhir. Ya, kita nggak tahu kapannya. Nanti malah ini lagi malas-malasan kalau dikasih tahu.
Ya udah, mungkin itu aja dari Bunda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup aja langsung ya. Bisa dilurus dulu. Nggak ada ulangan ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis.